Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi sistem informasi manajemen di masyarakat oleh kelompok 8. Yang pertama, ada bidang pendidikan. Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan dari pendidikan tetap muka atau konvensional ke arah pendidikan yang lebih terbuka. Sebagai contoh selanjutnya adalah teori pendidikan, yaitu Manson R. berpendapat bahwa berpendidikan mendatangkan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan berkolaborasi. Selanjutnya kita akan membahas di bidang bisnis. Bidang e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dan dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk yang pertama ada tuduhan taktis untuk sukses dalam bisnis, yaitu fokus, benar berupa teks. Yang kedua, benar berupa teks. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi. Yang keempat, manfaat kekuatan email. Yang kelima, menulis artikel. Yang keenam, lakukan e-marketing. Yang ketujuh, komunikasi instan. Itulah yang tuduhan taktis untuk sukses dalam bisnis. Selanjutnya adalah terminologi e-bisnis. Penggunaan sehari-hari tidak hanya menyangkut perdagangan elektronik atau e-commerce. Dalam hal ini, e-commerce merupakan sebagian dari e-bisnis. Sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan kegiatan bisnis menggunakan data elektronik, termasuk pasangan internet. Sebagian dari e-bisnis, e-commerce lebih fokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat internet. Selanjutnya adalah definisi ruang lingkup e-bisnis. E-bisnis merupakan e-bisnis memiliki ruang lingkup yang jauh lebih sejarah umum, merupakan aktivitas di dalam perusahaan, baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan beberapa proses pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya, keuntungan e-bisnis. Bisnis merupakan ruang lingkup yang jauh lebih secara umum, merupakan aktivitas dalam perusahaan. Dalam bidang perdagangan, elektronik atau perdagangan adalah penyebaran pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, atau jaringan komputer lainnya seperti e-commerce. Dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Selanjutnya adalah bidang bidang pemerintahan. Mohon maaf sebelumnya. Bidang pemerintahan ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan ICT yang tidak terbatas pada bidang perdagangan saja, melainkan juga dalam bidang-bidang lain, seperti bidang pendidikan, bidang pertahanan,
dan keamanan negara, sosial, dan sebagainya. ICT ini dipergunakan karena memiliki kelebihan-kelebihan yang menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan cara tradisional dalam melakukan interaksi. Selanjutnya adalah bidang kesehatan. Teknologi informasi juga diaplikasikan pada bidang medis. Banyak rumah sakit menggunakan sistem informasi untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan. Justru medis dan pasien, sistem informasi terkadang diperluas tidak hanya pada pemakaian internal, melainkan juga pemakaian eksternal. Selanjutnya adalah bidang manufaktur. Tidak putus dengan model pelayanan itu, pihak bank juga mengembangkan layanan dengan telepon, yaitu memperkenalkan nasabah memeriksa saldo dengan istilah manufaktur dari dua kata bahasa, yaitu manus dan factus. Manus adalah mengerjakan, jadi manufaktur artinya mengerjakan dengan tangan atau proses pembuatan produk. Ini adalah bidang pertahanan dan keamanan. Fungsi pertahanan dan keamanan negara merupakan fungsi hakiki dari sebuah negara yang berdaulat, sehingga menjadi hak dan kewajiban seluruh warga negara, dan bukan semata-mata bertanggung jawab dengan Departemen Pertahanan dan TNI saja. Selanjutnya adalah kesimpulan review artikel. Yang pertama, penerapan sistem informasi manajemen pada masa pandemi COVID-19 saat ini membawa banyak implikasi positif. Jika sebelumnya sistem informasi manajemen hanya dijadikan sebagai school branding atau pencitraan sekolah agar terlihat berbeda dengan sekolah lainnya. Namun, untuk saat ini penerapan sistem informasi manajemen menjadi bagian yang cukup penting dalam suatu lembaga pendidikan. Melalui sistem informasi manajemen, sekolah dapat memberikan layanan serta memberikan informasi yang tidak dapat disampaikan secara langsung atau tatap muka. Demikian dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.